Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel Syiar Islam, channel yang meluruskan yang keliru dan menguatkan yang benar. Perdebatan seputar baptis percik dan baptis celup terus memicu ketegangan karena menyentuh inti praktik iman di dalam Kristiania. Sebenarnya pertanyaannya sederhana saja, namun tajam. Jika Alkitab memberi contoh baptisan dengan cara dicelup, mengapa praktik itu diubah? Kata baptizo secara harfiah berarti membenamkan, bukan sekedar membasahi. Bahkan Yesus sendiri dibaptis di sungai, bukan dipercik. Jika teladan sudah jelas, apakah perubahan metode ini murni penyesuaian atau justru penyimpangan tradisi? Nah, pihak pendukung baptis percik sering juga beralasan bahwa makna baptisan lebih penting daripada caranya. Namun, kritik pun muncul. Jika makna rohani bisa menggantikan bentuk perintah, lalu sampai batas mana ajaran boleh diubah? Bukankah iman juga menuntut ketaatan? Bukan hanya simbol. Nah, disinilah perdebatan memanas. Nah, di dalam video ini antara sesama saudara kita Kristen berdebat tentang baptis percikan dan baptis celup ini gitu. Apakah baptisan adalah simbol fleksibel sesuai kondisi atau perintah yang harus dilakukan sebagaimana dicontohkan gitu ya. Karena Yesus itu konon katanya dibaptis di Sungai Yordan kan. Artinya itu dicelup gitu. Direndam diceluplah di dalam sungai itu gitu ya. Bukan hanya dipercik-percik gitu ya. Nah, perbedaan ini bukan sekedar soal air, tapi soal konsistensi menjalankan ajaran. Nah, dan pertanyaan besarnya tetap aja menggantung ya. Siapa yang benar-benar mengikuti teladan awal dan siapa yang menyesuaikannya dengan kenyamanan zaman gitu. Nah, di dalam video ini silakan teman-teman kita saksikan. Apapun pendapat kalian, apapun yang kalian lihat, silakan kalian yang menyimpulkan. Yang pasti kalau di dalam Islam itu setiap mu'allaf itu, orang-orang yang mau masuk Islam itu syaratnya yang pertama ya hanya syahadatain, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi kalau sudah mengucapkan kalimat syahadatain itu insya Allah sudah sah menjadi seorang Islam. Nah, tinggal nanti setelah mengucapkan itu, konsekuensinya yang harus ditanggung adalah menjalankan segala aturan-aturan yang ada di dalam Islam itu dan meninggalkan segala larangan-larangan yang ada di dalamnya. Nah, itu konsekuensi ya. Karena kita beragama itu adalah mengamalkan juga dan juga meninggalkan apa yang dilarang. Bukan hanya sekedar percaya, akan tetapi juga harus masuk ke tahap pelaksanaan. Oke, tanpa memperpanjang lebar, mari kita lihat saja videonya bagaimana perdebatan sengit antara penganut baptis celup dan baptis percik. Semoga bermanfaat. Lama di kitab Yeskiel, Bang. Itu bait Allah digambarkan keluar air dari bait Allah itu mengalir, awalnya semata kaki, kemudian naik sampai ke pinggang, akhirnya sampai menutupi kepala, tenggelam semua. Nah, itu berbicara tentang baptisan Roh Kudus, Bang. Kalau Abang baca di kitab Yeskiel, ya. Jadi orang-orang
yang percaya, yang hidupnya di dalam hadirat Tuhan ya harus dalam baptisan Roh Kudus itu sampai tenggelam. Nah, makanya ada istilah dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, itu artinya tenggelam di dalam lingkupan, dilingkupi sepenuhnya oleh Roh Kudus. Makanya baptisan itu memang harus tenggelam, dilingkupi air seluruh kehidupannya. Gitu, Bang. Ya, Bang RCS selamat sore. 2 kali Bang RCS ini naik, tapi belum sempat ngomong. Silakan Bang RCS, ada yang mau sampaikan? Salam, salam Bang. Bisa, bisa. Oh, jelas Agak Pak, jelas, dikencangin jelas. sedikit saja suara. Oh, iya, iya. Jadi abang apa nih? Si Burian udah Iya, nerima apa? Atau masih mau cek lagi abang si Burian? Saya menerima Yesus, tetap saya menerima. Kita kan bicara tentang baptisan, bukan bicara tentang terima Yesus. Oh iya. Oh, makanya diperjelas apa yang diterima gitu toh. Bang si Burian masih ini belum setuju narasi Bang Tom itu semua tadi. Iya, yang kurang setujunya itu saja sih yang harus ditenggelamkan. Nah, jadi contoh begini, bagaimana kalau di suatu daerah itu tidak ada air berat dalam 1 tahun, berarti tidak akan ada baptisan dong di dalam 1 tahun itu, begitu RCS. Ya, itu namanya logika manusia, betul? Mm-mm, Kita orang beriman betul. bersandar pada logika Tuhan, Hmm. bukan logika manusia. Gitu, Bang. iya, jadi jangan membatasi kuasa Tuhan hanya karena doktrin dan dogma. Kalau kita bicara baptisan, ya itu kata baptis itu ya ditenggelamkan. Kalau dipercik, rantiso. Bukan baptis lagi, tapi rantiso. Nanti Nah, sudah jelaskan ya teman-teman ya. Jadi polemiknya itu jelas antara baptis celup dan baptis percik gitu ya. Bahkan ada pertanyaan dari peserta yang di Komal itu, dia menanyakan kalau di satu daerah itu tidak ada air, berarti tidak ada baptisan dong selama bertahun-tahun daerah itu gitu ya. Nah, yang menjawab dari yang meyakini harus baptis celup itu kan logika manusia ya gitu kan katanya. Kita harus logika Tuhan katanya. Gimana itu maksudnya ya? Saya juga nggak ngerti. Kan kita kan manusia ya, harusnya logika kita manusia lah yang dipakai ya. Jadi kalau nggak ada sungai, nggak ada air yang besar gitu, berarti nggak ada baptisan gitu. Logis sih pertanyaannya. Makanya di dalam Islam itu setiap aturan itu ada antisipasinya. Misalkan nih wudhu nih, kita kan kalau mau sholat tuh harus wudhu, wudhunya harus pakai air. Nah ketika tidak ada air, maka kita tuh dibolehkan untuk namanya tayamum, menggunakan tanah atau debu yang bersih, ya kan? Jadi ada antisipasi gitu, ada alternatif gitu, sehingga agama itu bukan mempersulit, akan karena kata Allah, agama ini bukan untuk menyulitkanmu, akan tetapi untuk memudahkanmu gitu. Jadi jangan berberat-berat dalam agama itu. Selalu ada solusi. Kayak sholat, nggak bisa berdiri, bisa duduk. Kalau tidak bisa duduk, bisa baring. Sudi baring juga kita nggak bisa gerak misalkan. Cukup dengan isyarat mata aja sudah sah sholatnya. Nah, itu ada alternatif-alternatif yang Allah kasih sehingga penganut-penganut agama Islam itu tidak dibebani gitu, tidak saklek lah istilahnya, istilah kasarnya nggak saklek, ada pilihannya gitu. Kalau berpuasa juga begitu, berpuasa itu wajib,
Tapi kalau dalam perjalanan boleh tidak berpuasa, boleh dibatalkan akan tetapi diganti di hari lain. Kalau sakit bisa tidak dulu berpuasa, nanti dia hari lain diganti gitu. Tapi harus diganti. Ada yang harus diganti, ada yang nggak perlu diganti gitu. Intinya dalam perdebatan ini jadi tidak ada solusi gitu kan ya. Yang satu mempertahankan celupnya, kalau yang satu lagi tanda tanya besar. Kalau nggak ada air gimana? Masa saya harus dipaksakan celup juga? Nah itu ya teman-teman ya, mudah-mudahan kita selalu ditetapkan hati kita dalam nikmat Islam, dalam hidayah Islam hingga akhir hayat kita. Saya kutip lagi firman Allah dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan takwa yang sebenar-benarnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati, janganlah kalian menutup usia kalian kecuali dalam keadaan muslim. Mudah-mudahan hingga akhir hayat kita istiqomah dan ditetapkan nikmat Islam. Amin ya rabbal alamin. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk selalu berkarya dan menyajikan konten-konten yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.